Bismillah. Kita akan masuk al-haditsu tsaminu, hadits yang ke-8 ya. Fadlu qiraati suratil baqarati fil baiti. Fadlu keutamaan, keistimewaan ya, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Nah, seperti yang kemarin dijelaskan, kemarin kan kita membahas keutamaan mengamalkan Al-Qur'an ya. Nah, sekarang kita akan membahas keutamaan membaca surah Al-Baqarah di rumah ya. Nah, di sini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah. Tes. Sahabat yang lain, suara saya jelas tidak? Khawatirnya ini gangguan. Tes, mohon ada yang merespon. Karena katanya suara saya kecil. Yang lain, apa jelas? Jelas ya, berarti mungkin ada sinyal ya. Ibu adik mungkin sinyal kurang stabil, jadi penangkapannya kecil. Baik, insya Allah kita lanjut. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut, kita fokus ke terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Profil atau biografinya sudah kita jelaskan di pertemuan pertama ya, terkait hadis tentang keutamaan halaqah Al-Qur'an atau majelis Al-Qur'an. Yaitu ringkasnya, Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang menyukai kucing ya. Abu itu ayah, Hurairah itu kucingnya. Nah, radhiyallahu anhu. Nah, kenapa Ustadz? Ya, sering kita dengar setelah penyebutan nama ada yang radhiyallahu anhu, ada yang hafizahullahu taala, ada yang rahimahullahu taala. Apa itu namanya? Itu dalam bahasa Arab disebut jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah itu adalah rangkaian kalimat yang berisi doa yang biasanya disematkan setelah penyebutan nama. Nah, ini bagusnya ajaran Islam ya. Jadi kalau sudah manggil nama, ada doa setelahnya. Masya Allah ya. Nah, ini salah satunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biasanya kalau sahabat Nabi pakainya radhiyallahu anhu begitu ya. Kalau orang seperti kita, kalau masih hidup pakai hafizahullahu taala untuk laki-laki, hafizahallahu taala untuk perempuan. Kalau yang sudah wafat bisa rahimahullahu taala laki-laki, rahimahallahu ta'ala gitu ya. Jadi salah satu sunnah yang dipraktikkan sahabat dan Nabi Muhammad itu mendoakan setelah penyebutan nama. Insya Allah ya. Nah, gimana Ustadz kalau orang-orang non muslim? Nggak usah didoakan ya. Atau misalkan hadahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah, boleh seperti itu ya. Nah itu ya, jumlah doa iya. Nah, jadi kita harus terbiasa ya, misalkan ada Ummu A, misalkan Ummu Muhammad hafizahallahu ta'ala. Harus terbiasa seperti itu ya. Karena doa itu ibadah seperti itu. Bahwa apa? Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian, tempat tinggal kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari ya, terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini apa, hadisnya pendek tapi maknanya luas. Jadi kalau dalam gaya bahasa Al-Qur'an nanti ada namanya ijaz. Ijaz itu ayatnya pendek, maknanya sangat luas. Itu ijaz ya. Nah, dalam hadis juga ini termasuk hadis yang ijaz. Hadisnya pendek tapi maknanya nanti ketika dikaji sangat luas. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya ijaz. Kalimatnya pendek, maknanya luas ya. Nah, bisa di Indonesia ada nggak kalimat pendek maknanya luas? Ada ya. Ibu-ibu kalau ditanya sama suaminya mau makan apa? Nggak apa-apa. Nah, terserah. Nah, itu kata terserah tuh kalimatnya pendek, maknanya banyak. Itu ijaz ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan jelaskan sedikit-sedikit tadaburi hadis tadi. Hadis tadi menjelaskan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan.
Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW melarang kita umatnya menjadikan rumah kita, tempat tinggal kita, kosan kita, apartemen kalau yang apartemen dan seterusnya ya sebagai kuburan. Kenapa? Kok harus kan katanya rumah itu kenapa dijadikan kuburan? Nah, maknanya apa? Yaitu menyerupakan, memisalkan, menyamakan rumah kita dengan kuburan itu dalam hal apa? Tidak adanya aktivitas sholat dan membaca Al-Quran di rumah tersebut. Jadi jangan kalian jadikan rumah kalian sepi dari ibadah seperti sepinya kuburan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kuburan itu apa namanya? Dia sepi. Nah, tidak ada aktivitas apa-apa ya. Mungkin tempat nangis dan seterusnya. Bahkan kuburan itu identiknya menyeramkan. Nah, rumah kita pun jangan sampai menyeramkan karena tidak adanya ketaatan, tidak adanya ibadah, tidak adanya sholat, kosong aja. Jadi rumah hanya tempat untuk tidur gitu kan ya, makan. Itu apa bedanya dengan mohon maaf ya kandang hewan gitu ya. Kan hewan kalau pergi ke kandangnya makan, mohon maaf, terus apa namanya tidur, berhubungan ya itu. Jadi kalau kita apa aktivitas di rumah cuma itu saja, tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, apa bedanya dengan kandang hewan seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kuburan tuh sepi, nah rumah kita tuh nggak boleh sepi dari ibadah. Yang kedua, kuburan itu cirinya gelap, kan? Gelap gulita, sangat gelap ya, tanpa cahaya. Kuburan di dalamnya nih, bukan area komplek kuburan maksudnya ya, tapi di dalam kuburannya, ya. Di bawah tanahnya itu yang disebut Nabi itu bukan area perkomplekan ya. Karena kalau area komplek perkuburan kan sekarang banyak yang mewah ya, ada lampu, ada satpam dan seterusnya. Ini maksudnya di dalam kuburnya ya. Kuburan itu cirinya gelap gulita, tidak ada cahaya. Nah, maka begitulah kondisi rumah orang yang tidak dibacakan Al-Quran. Gitu. Jadi maksud kata Nabi, janganlah kalian menjadikan rumah itu sebagai kuburan, yaitu kuburan itu apa namanya gelap, ya, tidak ada cahaya Al-Quran, tidak ada cahaya sholat, tidak ada cahaya ibadah, tidak ada cahaya zikir. Jangan sampai gitu. Maksud Nabi itu seperti itu. Ya. Jangan sampai begitu. Ya. Ustadz kan di rumah saya ada lampu. Bukan itu maksudnya. Ya. Yang dimaksud seperti kuburan gelap itu tidak ada aktivitas ibadah. Sehingga tidak ada cahaya hidayah di dalamnya. Nah itu ya maksudnya. Jadi bukan Ustadz rame di rumah saya ada musik ini. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Nah seperti itu. Maka begitulah kondisi rumah orang yang tidak dibacakan Quran. Gelap, menyeramkan. Ya. Nah, karena apa? Karena gelapnya rumah itu yang tidak dibacakan Al-Quran sehingga menjadi magnet daya tarik setan untuk mendiaminya. Nah, ini bahaya ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau rumah kita, tapi nauzubillah, kalau ada rumah tidak dibacakan Al-Quran, tidak dipakai sholat, tidak dipakai ibadah, itu besar kemungkinan setan-setan, jin-jin pada ngumpul jadi base camp. Ya, apa efeknya? Efeknya rumah tangga ribut terus ya. Karena ada beberapa job desk jin ya, setan itu apa namanya? Memisahkan hubungan suami istri di antara seseorang yang rumah tangga. Nah, gitu ya. Nah, di Al-Baqarah dijelaskan itu. Seperti itu ya. Jadi kalau ribut-ribut, oh berarti ya ibadahnya kurang. Kalau kata guru saya, ibadah itu lem perekat keharmonisan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangganya cekcok bisa jadi klaimnya hilang, nah, ibadahnya kurang, nah, gitu ya. Itu jadi rumah seperti kuburan karena tidak dibacakan Al-Quran. Kalau tidak dibacakan Al-Quran, setan pada ngumpul. Nah, kalau setan ngumpul, malaikat rahmat pada pergi. Nanti insya Allah ada nanti hadisnya di belakang. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, tadi setan itu tidak akan berani mendekati. Tuh, mendekati saja nggak berani, apalagi masuk, apalagi tinggal.
gitu ya. Dan akan kabur dari rumah yang di dalam rumah tersebut selalu dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Selalu dibacakan surah Al-Baqarah. Ustadz kapan? Nah, apa pagi, sore, ya. Kalau siang sempat silahkan, ya seperti itu. Harus dibacakan. Ustadz saya jarang baca Al-Quran, tapi anak saya hafiz Quran selalu murojaah. Itu alhamdulillah. Gitu ya. Nah, maka kita ya usahakan satu rumah satu hafiz Quran. Itu usahakan. Kalau kitanya nggak sempat baca Quran, ketulung sama anak keturunan kita. Insya Allah ya. Jadi jangan sampai ya. Jangan sampai rumah kita dihuni oleh jin, fasik ya. Jangan sampai karena kita lalai dari baca Quran. Lalai dari ibadah. Jangan sampai ya. Itu jadi baca Quran itu menjaga rumah kita dari serangan-serangan setan-setan yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, ya, kesakinahan, dan seperti itu ya. Masya Allah. Lanjut. Hadis ini yang tadi dijelaskan, jangan menjadikan rumah seperti kuburan, terus setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Apa? Hadis ini mengandung anjuran, ya, himbauan bahwa rumah yang berkah itu, ya, cirinya selalu diisi oleh kegiatan amal solih. Bahkan apa? Seperti sholat sunnah, ya, gitu ya. Seperti apalagi baca Al-Quran, seperti apalagi zikrullah, zikir pagi petang, ya, seperti taklim, ya, pengajian, nah, itu. Jadi kalau nggak ada sholat nggak ada nih, baca Quran nggak ada, zikrullah nggak ada, pengajian nggak ada, adanya arisan, misalkan gitu kan, itu repot ya. Ustaz kan saya suka boleh, arisan boleh ya. Misalkan kalau suka arisan ya, meskipun nanti khilaf ya, apakah ada yang memperbolehkan arisan atau tidak, ini kita ngomongin tidak khilaf dulu ya. Tapi awalannya harus ada pengajian dulu, gitu. Biar ada keberkahan di rumah tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi ini anjuran hadis ini, anjuran agar mengisi rumah dengan ibadah, ya. Gitu. Baik, lanjut. Nah, ini terkait rumah tadi dikatakan rumah itu akan gelap seperti kuburan kalau tidak dibacakan Al-Quran. Maka ada riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam sabdanya, "Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran." Nawwiru, terangilah, berikanlah cahaya, ya, sorotlah dengan cahaya buyutakum, rumah-rumah kalian, kediaman-kediaman kalian. Dengan apa? Agar rumah itu bercahaya, bisolati, dengan memperbanyak solat, wa qiraatil Qur'ani, dan memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Sekarang apa berarti kuncinya? Rumah akan nyaman, akan nikmat, akan hangat dengan dua kuncinya, kata Nabi apa? Bisolati wa qiraatil Qur'an, dengan solat dan baca Quran. Jadi kalau sholatnya di rumah kurang, baca Qurannya kurang, itu sumpek rumah seluas apapun. Ya. Misal, Ustaz, rumah saya luas banget, Ustaz. Dari ruang tamu ya sampai ke dapur saya naik motor, masya Allah itu luas sekali. Tapi kalau tidak dibacakan Quran, wah itu sumpek itu, ya itu sumpek sekali. Ya. Jadi gitu. Jadi jangan iri dengan orang yang rumahnya luas tapi tidak ada ibadah. Tapi irilah dengan orang yang rumahnya diisi dengan ibadah meskipun hanya sepetak. Jadi rumah itu bukan cuma mewahnya, tapi berkahnya. Rumah jangan terlalu mengejar mewahnya, tapi berkah. Mewah berkah itu lebih baik tentunya, Masya Allah ya. Jadi itu ya, mewah berkah lebih baik. Ya, daripada sempit, nggak berkah itu sangat tidak dianjurkan. Masya Allah ya. Jadi apa? Nawiru buyutakum bil sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kita dengan cahaya sholat dan cahaya baca Al-Quran. Insya Allah ya. Dapat sekarang resep dari Nabi? Dapat. Jadi bukan pasang lampu yang 100 watt. Enggak. Ya. Malah itu nanti boros listrik ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, maka anak pribadi sering mengatakan ya, sering membuat quote ketika mengajar,
Yang harus murid-murid anak ingat bahwasanya apa? Rumah akan menjadi berkah jika selalu diisi dengan ibadah. Kalau ini bagus ini, kasih print ya, dikasih print terus dikasih frame, pasang di ruang tamu. Rumah akan berkah jika selalu diisi dengan ibadah. Jadi pas tamu masuk, oh iya, rumah tuh kenapa jadi berkah karena sering diisi ibadah. Oh, jadi itu dakwah. Dakwahnya cuma modal apa? Tadi kata-kata di ruangan tamu. Apa? Bahkan rumah yang selalu dipakai ibadah ini akan menghantarkan penghuninya masuk jannah. Ya. Jadi ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku adalah rumahku yang dipakai ibadah. Ya. Bukan rumah yang dipakai gibah. Gitu. Saya yakin ya, bunda-bunda sekalian, ummahat sekalian di sini, insya Allah tidak menjadikan rumahnya tempat gibah. Insya Allah, saya yakin, insya Allah ya. Nah, seperti itu ya. Rumah akan menjadi berkah jika selalu diisi dengan ibadah. Bahkan rumah yang selalu dipakai ibadah akan menjadi wasilah, menjadi sebab penghuninya masuk jannah. Ini dapat poinnya ya. Pelan-pelan saja, lanjut. Anda juga sering mengatakan, berpesan kepada murid-murid juga di lain kesempatan bahwa apa? Rumah itu harus dipakai ibadah dan tilawah. Nah, itu ya. Kuncinya rumah harus dipakai ibadah dan tilawah. Bukan untuk acara kumpul-kumpul bergibah. Bahkan ada yang bilang gini, apa cirinya kalau seseorang itu hendak bergibah? Suaranya memelan. Lagi ngobrol biasa. Tahu nggak? Umu itu, itu tanda-tanda mau gibah itu. Suaranya memelan. Nah, gitu. Jadi jarang ya orang gibah suaranya tinggi. Konon katanya gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi rumah itu harus dipakai untuk ibadah dan tilawah, bukan untuk acara kumpul-kumpul bergibah. Ustadz, sekarang itu jarang kan orang kumpul-kumpul. Kebanyakan orang tuh sosial media sekarang. Nah, iya betul. Berarti ada sosial media ya, grup yang berkah. Grup apa? Yang sering dipakai ibadah, sering dipakai tilawah, share-share kajian, ya kan? Ngingetin tilawah, ya. Bukan malah jadi grup ibadah, ya, gitu. Jadi berkah itu dengan ibadah, ya. Seperti itu. Lanjut. Pesan satu lagi nih dari saya pribadi ya, selalu ingin diingat oleh murid-murid saya. Ini catat ya. Anak solih dan solihah itu lahir dari rumah yang selalu dihidupkan dengan ibadah. Dan anggota keluarganya yang saling berinteraksi penuh rahmat. Jadi generasi baik lahir dari rumah yang selalu diisi dengan ibadah. Itu ya. Para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu umunya, umahatnya, ibu-ibunya itu selalu mendorong anaknya ibadah. Makanya generasinya bagus. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi ya. Apalagi ya, apa namanya, penakluk Konstantinopel dan seterusnya, itu di rumahnya ibadah ya. Masya Allah. Jadi ibadah itu nutrisi hati. Gitu ya. Ilmu itu nutrisi akal. Kadang kita tuh lupa ya, anak selalu diisi perutnya dengan makanan bergizi ya, otaknya dengan ilmu yang bermanfaat di sekolah ya. Tapi lupa mengisi hatinya dengan ibadah, dengan tilawah, dengan zikrullah. Akhirnya anak itu sehat fisiknya, anak itu pintar tapi ya, hatinya kosong, ya. Hatinya tidak ada cahaya Quran, keberkahan Quran. Makanya hati-hati ya dari sekarang, kalau anak ingin solih soliha, cucu ingin solih soliha, maka itu kita harus menghidupkan rumah dengan ibadah, ya, dan isilah ini suasana rumah dengan penuh rahmat. Gitu. Itu insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita agar memudahkan kita mengisi rumah kita dengan ibadah, mengisi rumah kita dengan suasana rahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya. Kita lanjut. Ini anak kutipkan secara singkat dalam kitab Tanbihul Ghafilin.
Tanbih itu peringatan, al-ghafilin bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ajaran Islam. Itu bagus kitab. Disebutkan ada 3 hal yang kata para ulama itu aneh di dunia ini. Ada 3 hal yang membuat aneh para ulama di dunia ini. 3 fenomena aneh di dunia ini menurut para ulama. Yang pertama apa? Al-Quran dalam hafalan orang yang zalim. Ada orang zalim, tapi dia hafal Quran. Hafal Al-Fatihah, hafal An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Baqarah. Tapi hidupnya tidak sesuai Al-Ikhlas, tidak sesuai Al-Falaq, tidak sesuai Al-Fatihah. Itu aneh. Dia hafal Quran, tapi akhlaknya jauh dari Quran. Itu aneh. Kata para ulama itu aneh. Ustadz, ada nggak? Qadarullah saya menemukan itu. Ya. Saya dulu di kuliahan, ada orang, saya tidak menjelekkan instansinya ya. Qadarullah dia itu lulusan Darul Quran, ya. Hafalannya kuat. Nah, saya pernah menguji hafalan kuat. Tapi pemikirannya ateis. Ya. Aneh kan? Aneh. Karena apa? Pergaulan. Dia hafal kuat sekali ya. Berarti apa hafalan Qurannya? Istidraj. Bukan bukan hikmah, bukan anugerah, tapi istidraj. Maka hati-hati kalau kita sudah mulai membaca Quran, sudah mulai menghafal Quran, kita pelajari akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran. Kita praktikan sekuat kemampuan kita. Kita berdoa kepada Allah meminta taufik dan seterusnya. Gitu. Jadi aneh, hafal Quran, hafal Al-Fatihah, tapi hidupnya jauh tidak seperti kandungan Al-Fatihah. Yang kedua, laki-laki solih yang hidup di dalam komunitas orang-orang buruk. Ada orang yang solih-solihah, tapi gaulnya di circle buruk. Hati-hati. Misal apa? Ada si A, dia rajin tilawah Al-Quran, tapi gaulnya dengan majelis gibah. Itu lambat laun ya. Dia akan ke bawah gibah. Kenapa? Karena persentase dari ketaatan dengan keburukannya lebih banyak keburukan. Misal apa? Temennya ada 4 suka gibah, ya. Dia sendirian yang suka tilawah. Itu lambat laun tilawahnya akan menurun, ya. Karena sering mendengar gibah itu dan dia tertarik gibah. Jadi nggak kuat. Jadi gitu ya. Kita gitu jangan banyak bergaul dengan orang buruk kalau keimanan kita belum kuat, ya. Nanti takutnya ke bawah. Bukan naik ke iman malah turun merosot gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dengan orang buruk, kenal boleh, akrab jangan. Di kaidahnya ya. Kalau ada orang buruk, kenal boleh, akrab jangan. Say hello saja, assalamualaikum, tanya kabar. Udah, jangan diteruskan dengan yang lain. Karena khawatir. Gitu. Jadi ada laki-laki soleh atau orang soleh hidup di dalam komunitas buruk. Itu aneh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena orang baik itu biasanya mencari lingkungan yang baik. 3, ini aneh juga menurut ulama. Mushaf Al-Quran yang ada di dalam sebuah rumah tapi tidak pernah dibaca. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Kapan kita terakhir menyentuh mushaf Al-Quran untuk dibaca? Hati-hati ya. Gitu. Bahkan saya pernah menemukan bertamu ke kediaman seseorang, itu mushaf Al-Quran jadi pelakat. Paham nggak pelakat? Pelakat itu seperti cindera mata, ya. Dikasih frame, ya ditempel di dinding. Itu nggak dibuka, itu salah. Mushaf Al-Quran bukan untuk itu. Mushaf Al-Quran untuk dibaca, ya, dipelajari, dihayati, diamalkan, dipeluk dengan penuh adab, dicium misalkan, itu boleh. Gitu ya. Bukan untuk jadi pelakat, nggak ada manfaatnya jadi pelakat. Seperti itu ya, masya Allah. Jadi itu 3 hal yang membuat aneh oleh para ulama. Lanjut. Nah ini, ada seorang ulama di Indonesia, Kiai Haji Muhammad Fatoni di Miyati. Beliau pernah berkata dalam satu kesempatan di dalam ceramahnya, bacalah Al-Quran dimanapun kamu berada. Nah, meskipun di sini ya catatannya di tempat suci ya, ini harus paham. Bacalah Al-Quran dimanapun kamu berada, dalam kurung di tempat suci, terutama di tempat tinggal. Sesungguhnya rumah yang selalu dibacakan Al-Quran dapat mendatangkan berkah dan kelapangan rezeki bagi penghuninya. Masya Allah. Dulu guru saya selalu bercerita gini ke santri-santrinya. Coba tanya orang tua kalian, gimana usahanya sebelum di anaknya menghafal Quran dan setelah hafal Quran.
Tapi rata-rata mengatakan ada kemajuan. Itulah berkah. Apa 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 Kiai, kenapa bisa begitu ya? Kenapa anak yang dekat dengan Quran itu mempengaruhi keberkahan dan keberlimpahan rezeki orang tuanya? Apa kata Kiai saya? Beliau mengatakan, ahli Quran itu keluarga Allah. Allah tidak pernah membiarkan miskin keluarganya. Itu yang ngena sampai sekarang gitu ya. Maka kalau putra putri kita dekat dengan Quran, itu jangan mengkhawatirkan rezeki kita ya. Itu masalah kita serahkan kepada Allah. Allah itu pasti lebih sayang kepada orang yang dekat dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Allah. Jadi kalau kita mungkin kerja, luangkan 5 menit hanya mungkin sebatas baca Al-Fatihah, tidak apa, agar pekerjaan kita dimudahkan ya. Masalah di pekerjaan diberikan solusi oleh Allah dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut. Nah ini ya saya tadi janjikan. Abu Hurairah pernah berkata dalam satu riwayat ya, yang tadi terkait apa namanya, setan akan lari dari rumah yang dibacakan Quran. Innal baita la yattasi ala ahlihi wa tahduruhu al malaikatu wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu ay yaqra'a fihi. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu ada 4 manfaat, kata Abu Hurairah ya, sahabat Nabi Muhammad SAW dalam riwayat lain. Yang pertama apa? Akan terasa luas bagi penghuninya. Ya, tadi luasnya maknanya bisa apa? Tidak sumpek, tenang ya kan, nyaman begitu ya, meskipun ukuran rumahnya kecil tapi enak aja ya. Suasananya enak. Yang kedua, akan dipenuhi oleh para malaikat, malaikat rahmat di sini ya, insya Allah. Bahkan dalam riwayat lain juga ada namanya malaikat sayyahin ya. Sudah saya jelaskan di hadis pertamanya. Malaikat sayyahin adalah malaikat ya, itu bisa disebut nama, bisa disebut kelompok malaikat sayyahin. Dia tugasnya beredar ya, berkelilingnya di muka bumi ini untuk mencari majelis zikir, majelis Al-Quran. Insya Allah ya. Gitu. Jadi ada namanya malaikat sayyahin. Malaikat itu tugasnya ya kesana kemari di dunia ini untuk mencari orang-orang yang membaca Al-Quran. Apa tugas malaikat kalau ada dalam satu rumah? Untuk mengaminkan setiap doa kita. Salah satunya. Ya, hati ya. Hati-hati ya. Jadi kalau kita ingin doa diijabah, maka kita sering baca Quran agar para malaikat masuk ke rumah kita mengaminkan setiap doa-doa kita. Dan hati-hati, ada yang menjadikan malaikat tidak jadi masuk ke rumah karena apa? Pertama tadi tidak baca Quran di rumah itu. Yang kedua ada patung, ini hati-hati, ini ada yang patung ya. Yang ketiga ada hewan guguk, itu mencegah malaikat rahmat masuk ke rumah gitu ya. Seperti itu ya. Yang ketiga, setan akan pergi meninggalkan rumah. Gitu. Jadi gini, kalau setan pergi dari rumah, malaikat masuk. Kalau malaikat masuk, setan tidak mau apa namanya ada di rumah itu, ya gitu. Seperti itu. Yang keempat, akan ada banyak kebaikan pada rumah tersebut. Apa kebaikan itu? Terhindar dari mara bahaya. Ya, gitu. Mungkin mohon maaf ya, lagi musim misalkan kejahatan, rumah itu dilindungi Allah. Sebab apa? Sering dibaca Al-Quran. Seperti itu ya. Misal apalagi eh, lagi musim nyamuk misalkan, rumah itu nggak terlalu banyak nyamuknya, itu sebentuk apa? Kebaikan di rumah itu. Allah lindungi, sebab apa? Sebab seseorang ini banyak ibadah, banyak baca Quran dan seterusnya. Ya tentunya dengan ikhtiar juga ya, kita pasang anti nyamuk dan seterusnya. Itu ya. Jadi manfaat membaca Quran di rumah itu ada 4 menurut Abu Hurairah dalam riwayat tersebut. Alhamdulillah selesai terkait keutamaan membaca surah Al-Baqarah di rumah. Menjadi apa? Menjadi rumah itu berkah ya, dan membuat setan itu tunggang langgang lari, dan terakhir membuat malaikat rahmat masuk ke rumah kita mengaminkan doa-doa kita. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan terkait keutamaan membaca surah Al-Baqarah di rumah. Silahkan, barakallahu fiik.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Ade. Alhamdulillah. Mau tanya, Mhm, setahu saya definisi iman itu kan kita ucapkan, kita yakini dalam hati, mhm, kita ucap dengan lisan dan kita wujudkan dalam perbuatan. mhm, Salah satu rukun iman itu kan percaya pada Alkitab, mhm, yaitu Al-Quran, ya. mhm, Jadi kalau mengacu pada iman itu, ini apa ya, pemikiran saya ya mungkin mhm. salah kali ya. Nah, Silahkan, silahkan. tolong dijelaskan sama Pak Ustadz. Bahwa kalau kita beriman pada Al-Quran, berarti Al-Quran itu kan bukan sekedar saya percaya ini Al-Quran, saya yakini Al-Quran itu, tapi kan harus diwujudkan dalam perbuatan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, tapi tidak kita wujudkan dalam perbuatan, apakah itu kita udah dikatakan beriman, Pak Ustadz? Mohon maaf kalau pertanyaan saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Itu bagus. Alhamdulillah ya. Bismillah. Insya Allah saya jawab. Tadi iman itu kan tiga rukunnya. Ya diyakini hati, ya diucapkan lisan, dan diwujudkan oleh perbuatan. Saya beriman kepada Al-Quran karena dalam rukun iman percaya dengan kitab Allah ya. Nah, saya sudah baca Quran, tapi belum mengamalkannya. Berarti apa? Berarti dia, pertama kita tanya dulu, kamu beriman nggak bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah atau kalamullah? Iya. Satu, berarti imannya sudah terpenuhi ya. Dia meyakini dengan hati. Yang kedua, kamu suka baca Quran nggak? Suka. Dua, Alhamdulillah keimanannya sudah terpenuhi. Tiga, berapa ayat nih ayat Quran yang sudah kamu amalkan? Nah, di situ dia langsung loading. Iya ya. Gimana saya mau ngamalin ngerti juga enggak? Wah, udah berarti. Berarti baru dua ya. Keimanannya baru mungkin 2/3. Belum sempurna. Ya. 2/3 juga itu bisa nurun loh. Gitu kan. Kadang kita malas baca Qurannya ya. Ya jadi dua per tiganya nggak sempurna. Gitu. Jadi tetap kita beriman. Tapi kan iman itu bertambah dan menurun gitu ya sesuai dengan ikhtiar kita dalam mewujudkan iman. Jadi tetap kita beriman tapi imannya tidak sempurna karena ada satu aspek yang belum kita wujudkan yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya, saya juga pribadi belum 30 juz mengamalkan Al-Qur'an. Gitu kan ya. Karena ada beberapa apa namanya beberapa syariat dalam Al-Quran yang belum mampu saya amalkan. Contohnya misalkan umroh, haji. Saya belum mampu, berarti ya belum sempurna. Gitu. Bukan berarti saya nggak mau mengamalkan, tapi belum mampu. Seperti itu ya. Nah, mungkin apa? Jihad visabilillah, ya berperang di jalan Allah misalkan. Saya belum mampu, gitu kan. Bukan berarti saya nggak mau mengamalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi, betul buat Ibu Ade Wahyuni tadi, bahwa kita tetap sudah beriman kepada Al-Quran, tapi iman kita belum sempurna terhadap kitab Allah itu karena kita masih sebatas membaca, ya kan? Masih sebatas meyakini, ya. Belum mungkin sepenuhnya sampai sampai tahap mengamalkan. Itu mungkin beberapa syariat dalam Al-Quran sudah kita amalkan, mungkin kita seperti sholat, ya kan, puasa Ramadan, terus zakat, gitu kan. Zakat juga mungkin baru zakat apa zakat fitrah gitu. Mungkin di sini ada yang punya sawah gitu kan, sesuai dengan haul dan nisabnya, apakah sudah dikeluarkan zakatnya, gitu kan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian yang punya apa namanya hewan ternak, apakah sudah dikeluarkan zakatnya atau tidak, ya kan. Mungkin Bapak Ibu sekarang di sini ada yang punya simpanan emas sesuai nisab ya, 80 sampai 85 gram, apakah sudah dikeluarkan zakatnya atau tidak. Nah, itu kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita tetap beriman dengan Al-Quran dengan meyakini dan mengucapkan dengan bacanya, tapi kita belum sempurna mungkin dalam tahap pengamalannya. Seperti itu Bu Ade ya. Jadi tetap beriman, tapi imannya nggak sempurna. Gitu ya. Baru sebagian gitu ya. Nah, dan harus terus ditingkatkan seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fi. Alhamdulillah. Silahkan yang Terima lain. kasih. Sama-sama Ibu, Insya Allah. Silahkan. Tadi bagus ya. Iman, keterkaitan iman dengan Al-Quran.
Nanti ada satu kitab ya, saya ini info aja. Ini sebenarnya beberapa tahun ke belakang juga jarang yang ngajar kitab ini. Ada kitab apa namanya Al-Bidayah fi Ilmi Raqaiq. Al-Bidayah pengantar atau kitab dasar fi Ilmi Raqaiq dalam ilmu melembutkan hati. Itu ada bab bagusnya. Bab yang menjelaskan rukun iman dan manfaatnya bagi hati. Nanti iman kepada Allah apa manfaatnya bagi hati, iman kepada kitab Allah apa manfaatnya bagi hati, itu ada loh, itu bagus ya. Dan saya lihat beberapa tahun sekarang jarang ada yang mengkaji kitab itu, padahal itu bagus sekali. Dikarang oleh seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Abdul Salam Bali, itu bagus. Nah, Bali di sini bukan orang Bali ya, nama beliau ada Bali. Itu bagus ya. Rukun iman dan keterkaitannya dengan hati. Itu ilmu rokoik. Ilmu rokoik ini baru dengar mungkin ya. Ilmu melembutkan hati. Masya Allah, itu bagus sekali. Suka saya itu. Qadarullah, tapi belum diberikan umur untuk mengkaji itu. Sempat sih beberapa di pesantren, cuma terputus ya. Habis kontraknya, jadi nggak bisa mengajar itu lagi. Mudah-mudahan ya, ke depan kita bisa mengkaji itu. Ya, jadi kita masih ada 32 hadis lagi yang menunggu untuk kita kaji dan amalkan. Seperti itu ya. Bagus itu. Lanjut yang lain. Atau nanti mungkin Ibu Ade boleh membaca kitab Syu'abul Iman. Ya, cabang-cabang keimanan itu bagus juga. Silahkan Ibu Hilda. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal membaca Al-Quran, rumah yang berkah ya dengan baca Al-Quran. Membaca Al-Quran, insya Allah pasti baca langsung dari Al-Quran. Tes, Ibu, qadarullah, suaranya putus-putus. Halo, bismillah. Umpama ngajinya nggak begitu banyak, tapi murotal kita dengar terus